Nah, ini yang kita akan bahas itu adalah beberapa legalitas yang kita punya. Polisi itu mengeluarkan aturannya itu apa aja gitu. Walaupun kita udah ngomong panjang lebar gini, pasti ada yang nggak setuju, pasti masih tetap ada yang nggak percaya. Saya belum pernah dengar unit dari Sniper Warrior itu yang namanya pecah tabung. Saya tanya Pak Rija, apakah betul kalau misalkan di Perbakin itu mengatur tentang PSI? Gimana udah pada buka puasa? Ya, ini nggak kerasa kita udah masuk pertengahan bulan puasa, dan di sini kita nggak nampilin PCP. Ini episodenya spesial karena jarang banget ya saya bersama dengan Ali itu satu frame, karena biasanya kita masing-masing review unit sendiri-sendiri. Tapi untuk khusus video kali ini teman-teman, kita mau menyampaikan ya edukasi, kita mau sharing-sharing ya teman-teman. Ini disclaimer, kita pure betul-betul ada tujuan etikat baik ya untuk memberikan edukasi pemahaman kepada teman-teman semua. Kalaupun nanti seandainya ada perbedaan pendapat begitu ya, ada yang tidak setuju, itu nggak masalah ya. Yang terpenting adalah kita tidak menjudge sebuah ataupun salah satu pihak apapun, terserah. Kita di sini mau diskusi aja. Nanti silakan kita berdiskusi juga di kolom komentar. Ya, kita sharing-sharing aja begitu ya, bertukar pikiran terkait sebuah tema yang akan kita bahas di topik kali ini. Bisa bilang ini kita episode Q&A gitu ya. Di sini ibaratkan saya adalah memposisikan diri saya sebagai para penonton nih yang selama ini mungkin masih mengalami kebingungan akan beberapa hal. Contohnya ya, seperti di dunia persenapan angin ini soal perizinan, aturan, dan juga keamanan soal spesifikasi unit-unit yang selama ini banyak kita tampilkan maupun di Dead Set PCP ataupun Sniper Warrior. Nah, di sini juga kita udah nyiapin bahannya, dan tentu apa yang kita sampaikan di episode kali ini bukan betul-betul apa ya, kita sudah konsultasi juga dengan orang-orang yang berkompeten ya. Jadi ada dasarnya, bukan hanya omong-omong semata, omong kosong, tapi kita juga udah konsultasi pengacara ya. Kita punya pengacara dan juga Perbakin segala macem ya. Kita mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak tersebut begitu ya. Jadi bukan toh dari pemikiran pribadi yang membenarkan pemikiran tersebut, tapi ada juga masukan-masukan dan juga arahan dari beberapa pihak yang memang di bidangnya gitu. Ngomong-ngomong, Api ngomong tuh saya kapan ngomongnya ya? Apa nggak usah kasih ngomong ya? Ya oke, singkat ya, singkat lah. Langsung ya. Kita mau bahas beberapa ya. Nah, apa dulu? Nah, biasanya teman-teman ini ya yang ini dulu kali, baca dulu. Ada apa di sini? Ya udah. Ini kita banyak banget dokumen-dokumen, sebenarnya ini dokumen apa begitu ya. Oke, langsung aja kita pertanyakan ya. Yaitu soal perizinan. Ini banyak banget ya dokumennya. Ini perizinan usaha kita ya selama ini. Jadi teman-teman yang masih ragu, yang masih bertanya-tanya soal kelegalitasan, ya ini kita coba share di sini lah ya. Coba ini apa aja nih, surat-surat apa aja sih? Harusnya yang menjelaskan ini adalah orang yang berkompeten bidang hukum. Ya harusnya kuasa hukum kami yang memang duduk di sini sama Alfi, ya kan. Berhubung ini bulan puasa, mereka pada sibuk ya. Kita udah punya 2 kuasa hukum ya. Cuma mereka pada sibuk, ya udah nggak apa-apa, kita bikin konten dadakan. Ya. Ini sebenarnya respon dari para penggemar kita menanyakan mengenai tekanan dari senapan angin. Nah, jadi sahabat ya, sama Alfi tadi bertanya, tadi Alfi nanya ini apa aja ya? Yang saya akan jelaskan mungkin sekilas ya, sobat Deadsuit ataupun sahabat Sniper. Nah, ini yang kita akan bahas itu adalah beberapa legalitas yang kita punya. Kadang-kadang kan orang, COD ini akunnya meragukan. Ini aku juga pernah. Yeah. Kok ini dua orang di mana-mana meragukan katanya. Nah, itu pertanyaan gitu ya. Komennya yang gitu-gitulah. Nah, kurang lebih gitu. Ya, terlepas itu memang orang-orang yang benar memang mau beli ataupun tidak, nah itu hak Anda ya. Yeah. Tapi di sini kita mau klarifikasi bahwa memang aturan-aturannya sudah ada dan kita sudah ikutin semua. Ya, nih. Pertama, kita udah punya namanya akta notaris ya. Ini lengkap semuanya. Akta notarisnya ada sekitar 6 lembar ya. Ini sudah ditandatangan juga sama notaris di Kabupaten Bogor atas nama Desmayani Sitianingsih SH MKN ya. Kemudian ya
Kemudian, nah ini AC-nya nih ya, sahabat nih, dan notaris nih. Kita lihat lagi apa isinya di dalam. Nah, isinya ada Kementerian Hukum ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ya. Mungkin Abi bacakan deh. Bacain deh isinya. Jadi dari sini sampai sini jadi. Intinya aja. Sesuai dengan data dalam format isian pendaftaran perubahan yang disimpan di dalam sistem administrasi badan usaha berdasarkan akte nomor 7 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris Desmayani Setyaningsih berkedudukan di Kabupaten Bogor beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 10 September 2024 mengenai pendaftaran perubahan CV Online Group Indonesia berkedudukan di Kota Bogor telah diterima dan terdaftar dalam sistem administrasi badan usaha. Nah, ini berisikan dulu kita awalnya adalah jual beli. Ya. Nah, kemudian kita ajukan bahwa kita produksi. Nah, ini sudah diterima sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini udah ada legalitasnya nih ya. Oke, 1, 2 berarti ya. Kemudian ya, saya akan perlihatkan ini adalah mungkin sebelum masuk ke Polda, saya punya surat izin dari Polresta. Ini sahabat, kalau mau beli senapan dimanapun, tanya legalitas senapannya ada apa tidak. Salah satunya adalah bahwa toko ataupun perusahaan ataupun koperasi ataupun pengrajin ini memang sudah terdaftar atau belum di perdagangan ya, di perdagangan khususnya perdagangan izin di Polri. Nah, ini ya, saya dapat surat perdagangan izin ya, izin perdagangan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bogor ya, Jalan Kapten Muslihat 18 Bogor 16122. Ini surat keterangannya ya sahabat. Ya, di sini ketentuan-ketentuan apa aja yang boleh yang dijual belikan ya. Jadi sahabat, jadi nggak rancu ya. Polisi itu mengeluarkan aturannya itu apa aja gitu. Apakah ada tekanannya kah? Apakah ada bahannya kah? Kan soal gitu kan. Apakah ada bahan yang tertera dalam undang-undang apa peraturan polisi? Nah, ini semua di sini ada ya. Mungkin Abi bacakan nih. Dari sini Pi sampai ke sini aja nih. Semua dong. Banyak lagi biar dengarkan aja. 1. Dasar A. Oh, ini kita dari sini ya, nih. Surat keterangan nomor B 7 WSD 12 Yan 2.4 2024. Nah, ini surat ini update per tahun, perpanjang per tahun. Nah, ini yang tahun 2024 buat 2025. Nanti bikin lagi buat 2026, nanti bikin lagi di 2005. 1. Dasar A. Peraturan Polri nomor 1 tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik Polri atau TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. B. Surat Kapolda Jabar nomor KS /05 /1 /2009, tanggal 14 Januari 2009 tentang pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penggunaan senapan angin kaliber 4,5 mm. C. Surat permohonan dari toko Sniper Warrior tentang permohonan surat keterangan berdagang jual beli senapan angin kaliber 177 atau 4,5 mm tanggal 18 Desember 2024. Oke, stop. Diulang lagi. Perdagangan jual beli senapan angin kaliber 177 4,5 itu yang diatur. Ya. Ya, oke lanjut. 2. Berdasarkan penelitian atas kelengkapan permohonan surat keterangan untuk berdagang jual beli senapan angin kaliber 177 atau 4,5 mm tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh saudara, di sini tertera ya, biodata ahli, maka dikeluarkan surat keterangan sebagai izin untuk dapat berdagang dijual beli senapan angin kaliber 4,5 mm produksi CV Online Group Indonesia, lokasi Sniper Warrior, alamat Bogor. 3. Pemegang surat keterangan ini yang diizinkan menjual senapan angin kaliber 4,5 mm kepada pembeli yang telah memiliki surat keterangan dari kepolisian untuk membeli dan menggunakan senapan angin kaliber 4,5 mm dan secara periodik setiap bulan diwajibkan melaporkan tentang pemasaran senapan angin 4,5 mm yang ditujukan kepada Kapolresta Bogor Kota, Kasat Intelkam setempat. Oke, penutupnya. Nomor 4, surat keterangan ini berlaku selama 1 tahun.
terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan perpanjangan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa berlakunya. Terakhir, demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk digunakan seperlunya dikeluarkan di Bogor atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota, Kepala Satuan Intelkam. Ya, sebut aja namanya. Pak Rafiq Rahadian Syah SIP, Ajun Komisaris Polisi. Oke, cukup gitu. Nah, ini tembusannya kemana, Pi? Api baca dulu, tembusannya kemana? Surat ini tembusnya kemana aja? Nah, tembusannya ini pertama teman-teman Kapolda Jawa Barat. Yang kedua Dir Intelkam Polda Jabar. Lalu yang ketiga Kapolresta Bogor Kota, ya. Dan yang keempat Kapolsek Bogor Selatan, karena kami letaknya di Bogor Selatan. Jelas ya, ini izin dari perdagangan. Jelas ya, jadi nggak ada aturannya jual beli itu harus spesifikasi bahannya seperti apa, kemudian pressernya seperti apa, dalam peraturan di Polri itu nggak ada. Akan dipertegas lagi nanti di surat yang ada di Polda. Nah, ini lebih mantap lagi nih, ini Polda ya yang bicara. Nah, ini surat dari Polresta ya. Saya simpan dulu biar berantakan. Nah, mungkin sebelum situ akan skip dulu ya, biar lupa. Kita pun dalam perizinan gak hanya bukan legalitas, tapi lingkungan pun kita harus dapat izin. Nah, sahabat, saya sudah sampai RT, RW semuanya tanda tangan semua, wilayah yang kanan, kiri, atas, bawah semuanya dapat izin ya. Sampai ke daerah-daerah pun kita dapat izin ya. Nah, jadi ini kita usaha di sini nggak nyumput-nyumput, semua orang tahu gitu, karena ini tanda tangan dari warga sekitar juga. Ada RT, ada RW-nya. RT, RW semua tahu. Kita lanjut, kita langsung ke surat dari, saya bacakan ya. Coba. Ini surat dari Polda ya, rekomendasi izin produksi. Nah, senapan angin kaliber 4,5 mm atas nama CV Olayan Group Indonesia. Nih, saya lihatkan. Lihat nggak? Jelas nggak kira-kira? Di sini aja soalnya fokus aja. Oke. Ya, ini rekomendasi izin produksi senapan angin kaliber 4,5 atas nama CV Olayan Group Indonesia. Izinnya loh. Tembusannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri loh, Pi. Tembusannya ke Kapolri ini. Nggak main-main ya, surat ini benar-benar memang izinnya memang harus benar-benar diurus, karena memang berhubungan ya, namanya senapan angin ya. Sebetulnya tergantung nanti para pengguna. Kita mau gunakan beli misalkan gunting atau misalkan pisau dapur ya, kalau misalkan memang untuk melukai misalkan ya bisa aja, betul nggak? Tapi kan nggak ada izinnya itu kan Bia. Nah, karena ini berhubungan dengan senjata, itu harus semuanya diatur di pasal-pasal undang-undang, dan kemudian juga yang ditunjuklah negara Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatur persenjataan ya. Oke, rujukan ya, saya ini dari Kaba Intelkam dari Polda ya. Rujukan satu ya, rujukan A. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senapan api. Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia senapan api non-organik Polri, TNI, dan peralatan keamanan yang digolongkan senapan api. B. Surat rekomendasi ini Kapolresta Kota Bogor dengan nomor B13 WSD X garing YAN titik 2.4 garing 2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal rekomendasi produksi senapan angin kaliber 4,5. Tuh ya, ini masuk nih. Ini dari Kapolresta sudah oke ya. Surat perizinan dari ya Saudara Muhammad Ali SE, yaitu saya sebagai Komisaris CV Olayan Group Indonesia dengan nomor 01211024 tanggal 21 Oktober 2004 ya kan, Kota Bogor, perihal perizinan produksi kaliber 4,5 mm. Tuh ya. Dengan memperhatikan surat Komisaris CV Olayan Group perihal permohonan rekomendasi izin senapan angin kaliber diadakan penelitian atas berkas permohonan hasil pengecekan administrasi, maka kami tidak keberatan apabila kepada ya, saya ulangi lagi ya, setelah diadakan penelitian atas berkas permohonan dan hasil pengecekan administrasi, maka kami itu berarti orang Polda ya, saya tidak berkeberatan apabila kepada nama Muhammad Ali SE, pekerjaan Komisaris CV Olayan Group Indonesia, alamat Kota Bogor, untuk dapat diizinkan produksi senapan angin 4,5 mm guna untuk kebutuhan penjualan alat-alat olahraga. Ya, ini ditandatangan oleh
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Rintelkam ya, Dr. Iketut Adi Purnama SHMM ya, ini Komisaris Besar Polisi. Oh, mantap. Diteruskan kepada Polda Jabar, Kapolresta, sama Komisaris saya langsung ya. Mantap ya, ini ya. Jadi sahabat, jangan main-main dengan aturan-aturan. Jadi kalau di luar sana ada oman dan sebagainya macam. Kalaupun misalkan ada yang ngeyel masih di atas 4,5, itu mah hak mereka ya, Pi. Ya, kita sih ikutin aturan aja lah. Itu mah haknya teman-teman di luar sana. Saya tidak ikut campur. Terserah Anda, itu mah pribadi masing-masing. Karena kalau kami di sini, kami siap mengikuti aturan dan kami siap patuh terhadap undang-undang, kami siap terhadap perizinan yang diberikan Polri sama kita. Betul. Sebuah anugerah yang luar biasa, alhamdulillah kami bergerak sampai sejauh ini, dapat produksi dari mulai penjualan sampai sekarang bisa produksi sendiri, dapat izin dari Polresta sampai ke Polda, alhamdulillah luar biasa. Ini masih banyak lagi sebenarnya perizinan lain, cuman ini nggak bakal saya buka semua lah, dari MPWP dan sebagainya juga ada nih MPWP kita ya. Ya, kemudian pajak pun kita SPT juga laporan tiap tahun juga kan ya. Udah ada surat ini perizinan berusaha berisiko Republik Indonesia ya. Ini juga ada kita ya, surat perizinan berusaha berbasis risiko ya, perizinan berusaha berbasis risiko ya. Ini udah ada juga. NIB juga udah ada ya, lengkap semua. Jadi udah lengkap. Dan surat legalitasnya itu runut teman-teman, nggak cuma hanya satu, tapi emang sesuai dengan aturan, mulai dari penjualan, perdagangan sampai ke produksinya itu runut, kita punya semuanya lengkap begitu ya. Nah, ini kita sampaikan kepada teman-teman semua, walaupun kita udah ngomong panjang lebar gini, pasti ada yang nggak setuju, pasti masih tetap ada yang nggak percaya. Nggak masalah, itu hak teman-teman, yang penting jangan sampai mencela ataupun menghina orang tersebut ya. Ya kita mah ngikut aja ya, sekarang aturannya begini ya, kita lakukan. Kalau misalkan di luar sana masih ada yang koar-koar, kita beginilah begitulah melanggar aturan, silahkan ini dibawa dan dipertanggungjawabkan oleh sobat. Saya sebagai komisaris, demi Allah wallahi antallahi, saya mempertanggungjawabkan berkas yang saya pegang ini, bahwa berkas ini yang saya pegang, yang baru saya bacakan sama Alfi itu legal dan memang itu asli ya. Kalau Anda semua nih yang mungkin yang baca atau yang lihat konten kita, nah coba kalau nggak percaya sama kita sih kayaknya agak keterlaluan ya. Ya kan? Udah paling bener deh pokoknya. Kalian video call aja sama saya langsung boleh, lihat langsung surat berkas-berkasnya, lihat ya boleh. Jadi sekarang kita harus jadi pembeli atau penggemar yang lebih cerdas, betul nggak? Ya harus milah-milah. Sempat memang beberapa sahabat ya Pi kemarin ngomong, Bang, ini apakah betul aman WPSI? Sahabat, kami ini bergerak membuat senapan ini, menjual senapan ini sudah bukan 1-2 hari ya, tapi udah lama banget ya kan ya. Sudah puluhan ribu unit yang kita jual ke seluruh Indonesia. Tidak ada satupun, demi Allah ya, saya belum pernah dengar unit dari Sniper Warrior itu yang namanya pecah tabung. Demi Allah, wallahi antallahi, silakan Anda cek unit dari Sniper Warrior ada pecah tabung. Pun sejauh ini yang saya cek di YouTube, di sosial media, yang pecah tabung itu, yang meledak itu sebetulnya bukan tabung yang pecah. Adapun mungkin orang yang sudah distandarisasikan oleh pengrajin sesuai buku manual, tapi tidak diikuti kelalaian begitu ya. Nah, kalau misalkan ya terjadinya kelalaian, nggak bisa kelalaian itu ditunjukkan kepada kita, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kita memberikan produk atau mengirimkan produk itu ada stiker wajib baca buku manual. Nah, di situ tertera buku manualnya, spesifikasi senapan, batas aman dan minimal angin itu berapa. Kalau seandainya ada orang lain yang ngeyel, kemudian di atas itu, ya itu bukan tanggung jawab kita. Nah, itu kelalaiannya terjadi berarti di tangan konsumen. Karena kita udah aware nih dari awal ya, betul-betul. Udah warning lah. Udah warning, amannya segini nih, jangan sampai ngelewatin batas aman ini loh ya. Tapi kalau nanti kadang orang kan penasaran gitu ya, coba diisi lagi, tapi kalau sampai peng, nah itu ya tanggung jawab. Gak usah gini lah, Api. Gak usah bilang senapan lah. Sekarang Api ke pasar, kemudian beli pisau misalkan, kemudian ditaruh di mana, kemudian senjata itu dipakai oleh si A ke B untuk melukai lah, kurang lebih gitu. Sekarang apakah si Alpi yang pengantar yang belinya ada menjadikan kelalaian?
Enggak. Atau mungkin produsen atau penjual yang di pasar jadi kelalaian, enggak. Kelalaian itu ya sahabat, kita sudah konsultasi dengan kuasa hukum kami. Kelalaian itu yang bisa menentukan adalah kepolisian. Kepolisian. Jadi nggak bisa sebutkan kelalaian itu. Jadi kalau misalkan statusnya sudah dianalisa, sudah di BAP semua, baru ini termasuk kasusnya apa, kelalaian atau bukan. Jadi statusnya itu adalah yang menentukan adalah Polri, kepolisian. Kita nggak bisa menentukan. Bisa jadi kelalaian karena Alpi naruh barangnya sembarangan, bisa jadi misalkan begitu. Atau kelalaian mungkin karena orang yang menggunakannya, bisa jadi gitu kan. Segala macam lah. Jadi tergantung analisanya masing-masing. Iya, terus juga kan banyak informasi yang beredaran di luar sana itu betul sih dan juga setuju yang bisa mengkonfirmasi bahwa kelalaian ini yang dilakukan oleh pihak mana itu harus melalui penyidikan. Iya, penyidikan dulu, BAP dulu. Misalkan teman-teman ngelihat ada informasi di luar sana ada tabung meledak begitu ya, tabung senapan meledak. Teman-teman tahu nggak di sini meledaknya itu karena apa? Apa karena memang unit tersebut tidak memenuhi standar begitu ya? Contoh, tabung bocap distandarisasi di situ kapasitas maksimal 3000 PSI tapi batas amannya 2700. Cuman meledak itu karena diisi oleh si penggunanya melebihi dari kapasitas. Apakah diisi oleh si pengguna tersebut sampai atas batas maksimal begitu ya, karena mungkin tidak fokus saat pengisian angin? Apakah memang unit tersebut tidak memenuhi standar ketika keluar dari pabrik? Contoh, ini kan di situ tertera aturannya maksimalnya 3000 PSI tapi baru diisi 1000 udah meledak. Nah, mungkin itu bisa aja kena ya karena unitnya tidak sesuai standar. Tapi kan selama ini informasi yang kita dapatkan di luar sana nggak ada informasi jelas tabung meledak itu karena apa? Sebabnya apa dulu? Sebabnya apa? Nah, itulah ya kita di sini diuji ya harus mau dan juga jangan malas untuk literasi, menggali lebih dalam, mencari tahu lebih dulu informasi-informasi yang beredaran di luar sana. Jadi jangan gampang menyimpulkan ngelihat kulitnya doang. Oh, ini tabung 3000 PSI, diisi 3000 PSI aja meledak, apalagi ini yang 6000 PSI. Tapi kan kita nggak pernah tahu di belakang berita itu beredar aslinya seperti apa faktanya ya. Kan kita nggak pernah tahu, taunya orang itu ngisinya sampai batas lewat kan? Ya, saya juga sempat konsultasi ya sama salah satu ketua Perbakin dari Kota Singkawang, namanya Pak Rija. Pak Rija ini juga dia menjabat sebagai ketua Perbakin, tapi juga dia setia di Sniper Warrior. Ada beberapa unit yang ada dibeli di kita dan masuk grup WhatsApp kita ya. Ada di grup WhatsAppnya kita di Sahabat Sniper, Pak Rija ada. Saya tanya, Pak Rija, apakah betul kalau misalkan di Perbakin itu mengatur tentang PSI? Saya bilang gitu. Oh, nggak ada. Dia bilang, nggak ada, apa urusannya kalau Perbakin itu dengan PSI, dia bilang gitu. Nah, ya itu anggota Perbakin yang bilang sendiri loh ya kan. Terus kemudian saya juga merunut terhadap dari kuasa hukum kita, ini konsultasi. Sebelum kita melangkah sejauh ini pun kita konsultasi dulu sama kuasa hukum. Apakah memang melanggarkah kita dengan ketentuan menggunakan tekanan tinggi sampai 6000 PSI misalkan? Mereka menjawab yang diatur itu dalam perundang-undangan adalah kaliber. Pun dalam surat dalam izin perizinan pun semuanya kaliber. Nggak ada loh. Tadi kita nggak pernah sebutkan apa bahannya seperti apa, tebalnya berapa, ya sebagaimana ada. Setahu saya literasi atau referensi sebuah undang-undang itu tercipta karena ada masalah. Ada sebab pasti ada akibat, nggak mungkin dong, benar nggak? Ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu, baru terjadi undang-undang. Undang-undangnya belum tercipta ya berarti masalah tidak ada, benar nggak? Gitu. Kenapa terjadi undang-undang? Setahu saya mungkin boleh koreksi yang mengerti masalah hukum, mungkin bahasa hukumnya mungkin lebih mantapnya gimana lah bahasanya. Bahasanya begini, kalau undang-undang itu tercipta, itu terjadi karena memang ada sebab akibat, barulah undang-undang tercipta gitu. Nah sejauh ini kan tidak pernah ada gitu bertebang langsung tabung langsung meledak gitu. Nah undang-undang juga tidak ada per hari ini gitu. Coba nggak apa-apa kalaupun misalkan memang ada update undang-undang atau ini kan video ini nanti akan ditanyakan berapa puluh tahun mungkin ya. Yeah. Mungkin ya silakan coba untuk mengupdate, kira-kira silakan edukasi sama-sama. Kalau ada undang-undangnya, undang-undang yang mana, pasal berapa, ya kemudian perizinannya masalah dari kepolisian itu peraturan yang mana gitu kan ya. Ya kita terbuka aja lah kalau memang ada. Tapi kan sejauh ini kita tidak menemukan hal itu gitu. Benar. Sejauh ini ya, benar nggak? Benar.
Jadi ini juga menjawab kebingungan dan juga pertanyaan teman-teman semua yang masih bingung, ini unitnya aman nggak sih ya dari soal spek, terus juga legal atau enggak. Ya kita selama ini masih bertahan dan masih eksis, itu aja sih jawabannya ya. Terus juga kalau emang kita jualan barang ilegal selama ini, ya kali surat-surat ini bisa terbit begitu kan. Terus juga konsumen-konsumen kita dari berbagai kalangan begitu ya, bukan hanya masyarakat sipil biasa, tapi juga memang orang yang kompeten dalam di bidangnya gitu, yang sangat terkenal hobi senapan angin. Contohnya orang-orang anggota perbakin, pimpinan perbakin, mulai dari aparat pun juga ya, dari anggota Polri ataupun TNI. Sekarang orang bodoh mana begitu ya, dengan profesi yang mereka jabati begitu, membeli senapan atau membeli barang ilegal kan nggak mungkin begitu ya. Ini udah dibeli oleh banyak orang, artinya barang ini aman dan juga diperbolehkan. Sampai pengacara pun order di kita, coba pengacara. Berarti kan dia juga ngulik dong. Orang yang lebih tahu aturan dan juga hukum di negara kita pengacara, lawyer. Pasti kan dia bakalan cari tahu dulu nih senapan angin yang selama ini beredar di Sniper Warrior bagaimana begitu kan. Soal keamanan, soal kelegalitasan, itu udah menjawab sih bagi saya ya, bahwa ya nggak perlu khawatir lagi soal spek-spek unit yang ada di Sniper Warrior ataupun PCP. Itu sih. Kalaupun ada, oke ya, ini mungkin di sisi terakhir, kalaupun ada orang ya, ini saya mungkin ya memang dari kemarin pengen ngomongnya. Kalau saya kasih tahu aja sama anda yang bikin konten-konten, yang mencari viewer, mencari keuntungan di sosial media. Satu, saya nitip, tolong jaga etika anda ya. Jadi beberapa usaha, saya mewakili pengusaha-pengusaha yang UMKM yang ada di Indonesia, bukan hanya senapan angin. Saya mewakili, demi Allah, saya mewakili. Saya sangat geram banget ada orang-orang yang bukan di bidangnya, bukan di ahlinya, bukan di institusinya, dia berbicara dengan bidang orang lain. Ya kan ya? Ada waktu itu ya, Pi, orang lagi jualan makanan ya. Udah gitu dia ada orang konten kreator bilang lah makan ini begini. Akhirnya orang sampai tutup itu makanannya, sampai bangkrut. Kasian nggak kira-kira? Nggak tahu kan itu orang dapat pinjam uangnya dari mana, ya kan ya? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kan? Banyak lah usaha-usaha di sana. Nggak usah usil sama usaha orang lain. Rezeki itu udah masing-masing yang ngatur. Jadi kalau misalkan ada sahabat ya ngeliat orang lain begitu, sana tegur aja. Jangan ragu-ragu tegur. Jangan begitu, itu ada etikanya dalam bersosial media itu. Semuanya ada aturannya. Hati-hati loh, undang ITE itu ada loh, masih berlaku. Kalau misalkan anda ngomong segala macam, inilah itulah, apalagi menunjukkan suatu brand tanpa dasar hukum yang kuat, itu akan menjadi pencemaran nama baik, perbuatan yang menyenangkan dan fitnah. Dan udah banyak contohnya ya. Udah banyak banget contohnya. Orang tuh bikin sebuah narasi yang seolah-olah begitu ya, ingin memberikan edukasi dan juga terkesan ingin peduli kepada orang-orang agar tidak merasa dirugikan, tapi dengan cara menjatuhkan itu juga nggak benar, teman-teman. Pun itu pun harus dibarengi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau memang bukan bidangnya, tidak ada hak orang itu untuk bicara. Apalagi dia nggak pernah namanya bikin senapan, atau misalkan bikin kuliner, dia nggak pernah tahu cara bikin kuliner itu bagaimana. Tiba-tiba makan asa enak. Oh ini nggak enak, nggak bisa begitu. Karena itu harus ada bidangnya, ada pengalamannya. Apalagi dia di akademisi, ya kan, akademisi ya secara teoritis dia memahami segala sesuatunya. Itu nggak apa-apa, asal di bidangnya. Tapi kalau bukan di bidangnya ya jangan coba-coba ngomong ya, jangan sok pintar dan sebagainya. Itu bahaya banget, kasihan banget sama orang-orang memang yang lagi usaha. UMKM kita, sahabat, asal tahu ya sobat semua, kita tuh lagi lesu, betul nggak, Bi? Ekonomi memang lagi lesu. Penjualan saya lihat di mana-mana lesu, bencana di mana-mana juga banyak, musim hujan di mana-mana banyak. Lihat deh, saya lihat di Instagram, ibu-ibu marah-marah, Bi. Kondisinya pasar malamnya hujan terus. Sekarang dia mau nyalahkan siapa? Mau nyalahkan Tuhan? Nggak bisa. Sedangkan sekarang mau lebaran, coba pikirin coba. Jadi kita harus support sahabat, hati ke hati lah. Kita kalau membangun bangsa ini, UMKM kita ini ya sama-sama. Jadi jangan begitu caranya gitu, sama aja menjatuhkan orang lain, betul nggak? Betul. Kalau pada akhirnya kita satu tujuan kan, satu visi. Intinya mau Indonesia ini maju, gitu kan? Dari berbagai apapun caranya seperti apa. Terus juga saya mau kasih ada satu contoh nih. Saya pernah makan di sebuah warteg. Ini mah contoh aja, analogi gitu ya. Saya makan sebuah warteg, makan sebuah menu gitu ya, ati ampela. Cuman pas dimakan ternyata ati ampelanya itu ada telur lalat. Nah, karena saya melihat bahwa si penjual ini orangnya sudah agak berusia begitu, dan juga saya
teringat oleh ibu saya sendiri bahwa jualan masakan juga gitu. Jadi mau ada niatan baik mengasih tahu, tentu ada etikanya. Tahu memang ini ada kekurangan dari produknya beliau begitu ya. Dan saya kasih tahu bisik-bisik, Bu maaf ini nasi amplanya ada telur lalat, tolong dibersihin aja, terus kalau bisa jangan dijual lagi, kayaknya itu juga kurang bersih gitu. Beda cerita kalau misalkan orang yang udah tahu ada kekurangan dalam sebuah produk orang, udah gitu keluar, oh ini nasi amplanya ada banyak lalatnya nih, jangan mau di sini lagi. Nah itu udah beda lagi. Kasihan banget. Kasihan banget coba. Jangan sampai itu malah jadi bumerang buat kita ya, apalagi kalau sampai si tukang dagang tersebut tutup, jadi nggak bisa nafkahin lagi keluarganya. Banyak kayaknya sih, pasti banyak banget komen. Ini pasti banyak komen. Pasti banyak banget ya, dan ini relate dan juga ya banyak orang merasakan, bukan hanya dari bidang olahraga gitu ya, senapan angin, banyak banget kasus-kasus contoh seperti itu. Jadi intinya kalaupun nanti ada lagi ya, nanti belajar ya kan, nanti akan belajar juga namanya etika bisnis. Jadi dalam bisnis itu ada etikanya. Jadi kalau misalkan sesama penjual itu boleh saling menjatuhkan harga atau apa ya, tapi tidak menjatuhkan sebuah optomi ataupun sebuah nama atau branding, itu nggak boleh. Itu sangat dilarang. Nggak boleh. Itu bisa kena pidana nantinya. Nah, pidananya apa itu sebenarnya kuasa hukum yang lebih paham lah ya. Yang pasti kita sebagai di sini sebagai produsen, sebagai toko, penjual atau sebagainya, kita nggak pernah menjatuhkan pihak kemanapun. Ya kan, alhamdulillah pihak manapun juga nggak pernah negor-negor kita dan sebagainya, ya kita nggak pernah usir, betul nggak? Iya. Pun kalau misalkan ada sahabat-sahabat sana yang jualan, nggak perlu iri. Semuanya ada rezekinya, ada segmennya masing-masing. Ya saya kasih tahu, segala sesuatu yang diciptakan oleh tangan itu adalah sebuah karya seni. Ya. Kenapa sebut karya seni? Kalau misalkan seandainya ya harga yang diciptakan dari sebuah karya seni itu adalah mahal, murah, bagus, jelek, tapi pernah nggak lihat lukisan abstrak? Ya. Suka nggak? Suka. Hah, suka? Bagi saya nggak suka abstrak. Masih abstrak aneh. Itu persepsi ya, Pi ya. Ataupun suatu cipta rasa yang dibuatkan oleh tangan itu, misalkan bentuknya aneh, berat, ringan, murah, mahal, apalagi Pi? Macam-macam lah. Itu adalah sebuah karya seni. Nggak usah dicela. Itu karya seni yang dia ciptakan. Kalau mahal ya udah mahal aja. Kalau yang murah ya murah aja. Ya kan ya. Sekarang orang dikasih senapan impor juga belum tentu ada yang suka kan. Ya orang lebih kan. Ada orang yang dikasih harga senapan yang murah juga belum tentu suka. Benar nggak? Ini semua ada segmennya. Jadi saya pikir semuanya itu memang ada segmennya masing-masing. Jadi bukannya jelek atau tidak bagus, tapi tidak cocok. Nah, jadi nggak usah menghujat. Kalaupun misalkan nanti kondisinya memang mahal, ya jadi wah ini senapannya mahal, bla bla bla. Jangan. Itu udah cita rasa yang diciptakan oleh si pembuatnya, bagi dia adalah mahal. Sekarang adalah kesimpulannya konsumen itu mau beli atau enggak, itu aja udah selesai gitu. Toh kan mahal juga relatif teman-teman. Nah sekarang pun kalau misalnya Anda mahal, ya udah Anda gak usah beli gitu. Bener nggak? Udah nggak beli mencela pun kan lucu jadinya, bener nggak Pi? Iya. Ya kalau murah kan, oh barang murahan disebutnya. Ya udah berarti buat segmen Anda nggak usah beli. Ya makan di warteg Anda nggak suka, ya makan di restoran. Restoran kemahalan, ya Anda makan di warteg. Pusing amat, ribet banget ya. Bener nggak? Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh sebuah tangan itu sebuah karya seni. Apapun yang dihasilkan oleh dia itu bagus, jelek, menurut dia pembuatnya bagus, ya udah selesai. Gak usah kita hina, gak usah. Saya punya cerita terakhir ya. Saya punya cerita. Ada sahabat saya di Jawa Timur ya. Salah satu kotanya disitulah saya akan sebutin. Saya suka sharing-sharing, suka juga belanja sama dia. Paginya kalau nggak salah tuh telepon-teleponan sama beliau. Telepon-teleponan. Pas siangnya kalau nggak salah jam 2-an. Saya hubungin sampai malam gak ada kabar. Tiba-tiba istri hubungin saya sambil nangis. Oh, mohon maaf, beliau sudah meninggal. Wah, saya kaget dong. Kenapa? Serangan jantung katanya. Bayangin ya, tulang punggungnya ada di seorang suami. Tiba-tiba usahanya harus bagaimana dan seperti apa. Ada karyawan juga, dia harus pedulikan dong, benar nggak Pi? Iya. Nah akhirnya Pi, dia memegang sepenuh usaha suaminya sekarang. Apa yang dikatakan oleh si istri itu kepada saya? Om jangan kemana-mana ya, bantu saya jualan. Ya salah satunya begitu. Kalau misalkan kita mau bantu, ya bantu sesama yang seperti ini, ya gitu ya Pi. Ini kalau misalkan nggak suka bentuknya, harganya nggak masuk dari mana, nggak usah mencela. Nanti ujung-ujungnya itu kejual 5 buat Anda. Toh kami pun ya sama kayak teman-teman begitu ya. Terkadang membeli ataupun membeli sebuah produk ya memang selalu ada kurangnya gitu ya.
Cuma kan kita selalu beri masukan dengan cara yang baik gitu ya. Oke, saya sih mau memotivasi aja di statement terakhir ini. Saya mewakili salah satu UMKM di Kota Bogor. Ayo sahabat semuanya UMKM bangkit ya. Semangat. Kita sebagai semut kecil UMKM kecil, walaupun kecil harus semangat ya, harus spirit. Jangan mau kalah dengan bangsa lain lah ya. Kita harus bisa seperti semut, kita bisa mengalahkan gajah. Pasti bisa ya. Jadi jangan melihat kita kecil. Kalau misalnya usaha kecil ya kita tetap semangat lah biar usaha kita besar ya. Kalau mau sharing-sharing mau usaha juga ya silahkan sama kita ya boleh. Pokoknya jangan patah semangat, terus semangat untuk UMKM Indonesia, terus bangkit, jaya terus buat UMKM Indonesia. Jangan takut maju, jangan takut untuk berkembang ya. Kita harus semangat terus buat memajukan negeri ini dengan bagaimanapun caranya, dengan cara yang baik ya. Itu sih. Satu lagi terakhir, kita ngomongin masalah perizinan nih. Ngomong-ngomong nih, kita belum ucapkan terima kasih kepada Kapolri. Iya, betul. Saya ucapkan kepada Kapolri setelah jajarannya, kemudian kepada Polsek dulu, Polsek, kemudian Polresta, sampai ke Polda, sampai ke Mabes. Kami ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya atas kepercayaan semua yang telah diberikan kepada kami semua. Amanat ini akan kami jaga, amanat ini akan kami jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan undang-undang dan sesuai dengan aturan Polri yang berlaku. Ya, pokoknya kami ucapkan terima kasih banyak supportnya. Kami akan terus berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung kita ya untuk terus maju. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian dulu episode kita kali ini, dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi silahkan ya, nggak perlu takut, silahkan konsultasi lagi. Kebiasaannya bahasa admin. Silahkan berdiskusi ya di kolom komentar, tapi ingat harus tetap dengan bahasa yang baik dan benar, dengan etika yang baik dan benar juga ya. Harus dijaga cara berkomunikasi karena gaya komunikasi seseorang itu menggambarkan kualitas dari orang itu sendiri ya. Oke, baik, sampai ketemu di episode selanjutnya begitu ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.